Pernahkah Anda mendengar sejarah hubungan suku Makassar dan suku aborigin? Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui sejarah tersebut. Bagaimana bisa suku Makassar dari negara Indonesia bisa jauh dan berhubungan baik dengan suku aborigin, suku asli Australia? Ternyata hubungan mereka berlangsung sejak dahulu kala. Hubungan antara Australia dan Indonesia secara resmi terbentuk pada tahun 1949 saat Canberra mengaku kemerdekaan Jakarta. Namun secara informal, hubungan kedua negara sudah terjalin beberapa ratus tahun sebelumnya, di mana hubungan kedua negara sudah terjalin sejak tahun 1500-an saat nelayan Makassar menyambangi wilayah Arnhem Land di Tenggara Australia dan melakukan kontak dengan orang-orang di suku aborigin untuk mencari teripang. Teripang sebuah jenis hewan laut yang berbentuk menyerupai timun dan bertekstur lunak. Dan ini merupakan industri modern pertama Australia. Dalam artian, teripang adalah komoditas ekspor pertama yang Australia miliki. Perniagaan teripang ini memulai kontak peradaban bagi orang-orang asli Australia, aborigin, yang peradabannya cukup terisolasi selama berabad-abad. Dengan pelaut-pelaut asal Makassar, mereka mengambil teripang untuk dijual ke Cina. Dr. Asia Ramli Prapanca yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar yang juga pernah bersentuhan langsung dengan suku asli Australia tersebut menyebutkan nama asli mereka adalah Adama-Rege. Sebutan aborigin diberikan untuk mereka saat orang-orang Inggris datang ke Australia. Dr. Asia Ramli Prapanca yang juga merupakan seniman panggung teater mengangkat kisah hubungan antara masyarakat Makassar dan suku aborigin melalui pentas pertunjukan teater. Bahkan ia bersama komunitas teaternya berkolaborasi dengan Australian Performance Exchange dan Banggara Dance Theatre Australia pada tahun 2007. Tema yang dibangun di dalam kolaborasi kami teater kita Makassar itu dengan Australian Performance Exchange dan Banggara Dance Theatre itu adalah tema persaudaraan. Itu tema sentralnya itu. Di dalamnya itu tentang hubungan sejarah, perdagangan, cinta, perkawinan dan persaudaraan antara suku Makassar dengan suku aborigin. Jadi dalam naskah itu ada perkawinan, perkawinan orang Makassar dengan orang aborigin. Nah, itu kawinnya di Makassar. Nah, kemudian ketika dibawa ke aborigin ke Marege sana, dibawa ke Marege di tahun 1907 itu kita sudah dilarang. Sudah tidak bisa naik di daratan perahu-perahu kita. Jadi harus kembali ke Makassar karena sudah dilarang. Berakhir dari situ hubungan kita dengan hubungan pelayaran itu, karena sudah tidak bisa kita berlayar. Padahal sebelumnya sejak 300 tahun yang lalu sebelumnya itu kita masih bisa pulang balik dari Makassar ke Marege, dari Marege ke Makassar. Dan hubungan kita itu hubungan yang persaudaraan yang luar biasa karena kawin mawin di dalamnya itu. Ram yang merupakan sapaan akrab bagi Asia Ramli Prapanca mengatakan yang melatar belakangi hingga akhirnya ia bisa melakukan kolaborasi dengan seniman luar negeri bermula dari salah satu pengamat budaya dan pengamat politik Australia menonton langsung pertunjukan yang dipentaskan oleh Asia Ramli Prapanca di Gedung Kesenian Makassar. Nah itu, latar belakang itulah sebenarnya. Cerita ini Marege ini dikolaborasikan karena menurut Julie Johnson dan Sally Sussman itu, Julie Johnson itu penulis naskah terkenal di Australia, di Sydney. Kemudian dia dibantu oleh salah satu sutradara perempuan, Sally Sussman. Kemudian akhirnya kan saya berdua menjadi sutradara karena karya kolaborasi itu harus setara gitu. Nah, itu harus setara antara Indonesia, Makassar, dan Australia, aborigin. Di situ. Dan
atas rekomendasi Lauren Bain. Lauren Bain tadi itu seperti yang pernah saya ceritakan, tuh dia adalah pengamat budaya, pengamat politik, dan sudah pernah ke Indonesia, ke Makassar, dan menonton pertunjukan teater kita Makassar di Gedung Kesenian Society Harmony dengan judul yang kalau tidak salah itu pementasan saya itu Aku Pinjam Baju Baru. Itu identitas kostum-kostum politik yang kami pakai itu, sehingga Lauren Bain ini suka sekali sampai-sampai dia menulis tentang pertunjukan itu dan dimuat di salah satu surat kabar Jakarta itu yang berbahasa Inggris. Nah, itu akhirnya dengan latar rekomendasi dari Lauren Bain itu, maka Julie Johnson dan Sally Sussman menyampaikan kepada orang-orang komunitas di sana, terutama Banggara Dance Theater itu dengan Australian Performance Exchange itu, seniman-senimannya, hai tuh kalian teman-teman dari Merege, kalian mau berkolaborasi dengan apa, dengan suku bangsa apa? Oh ya, langsung mereka menyebut Makassar, saudara tua kami ingin berkolaborasi dengan orang Makassar. Ya sudahlah, akhirnya Julie Johnson dengan Sally Sussman mengirim email ke saya untuk berniat berkolaborasi, dan saya jawab siap, kami berkolaborasi, dan akhirnya mereka datang ke Makassar. Asya Ramli menambahkan, setelah intens melakukan latihan dengan seniman-seniman dari Australia, ia sempat menunggu selama 3 tahun hingga pada akhirnya ia bersama komunitasnya baru bisa mentas di Australia pada tahun 2007, tepatnya di kota Adelaide dan Sydney. Asya Ramli mengatakan ia bersama komunitasnya bisa tampil di Adelaide dan Sydney merupakan kesempatannya langka bagi seniman teater lainnya. Lantaran di studio Opera House di Sydney, para seniman dari luar tak bisa melakukan pertunjukan di tempat tersebut jika tak ada hubungan dengan suku aborigin. Yang mestinya kami pentaskan tahun 2004-2005, peristiwa bom Bali tidak jadi. Itu kami pentaskan, kan memang proyek itu proyek besar, mau dipentaskan di festival di Australia. Akhirnya 2004-2005 tidak bisa, kami menunggu 2006 juga. Akhirnya 2007 ada festival besar di Australia, itu di Australia bagian selatan, di Adelaide, di kota Adelaide. Nama festivalnya itu Oz Asia Festival. Oz itu nama Australia dulu, nama Australia tempo dulu itu dahulu kali itu Oz namanya, Oz. Ternyata Oz itu adalah Australia.